Kejutan super spesial hampiri Garuda. Dikonfirmasi FIFA berikan hadiah super istimewa ini untuk timnas Indonesia tepat setelah sukses amankan kemenangan gemilang atas Bahrain tadi malam. Fans Garuda Auto girang dan dipastikan sangat bahagia mendengarnya. Hadiah super istimewa apa yang sebenarnya FIFA berikan? Benarkah ini jadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026? Simak informasi lengkapnya hanya di sini. Breaking news bikin bahagia. Ketum PSSI Erick Thohir tanpa pikir panjang langsung ambil langkah super gemilang kayak gini tepat setelah timnas Indonesia menang versus Bahrain tadi malam. Langkah besar yang bisa menjadi penentu nasib timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Fans auto full senyum dan semakin optimis. Kok bisa? Apa sebenarnya strategi dahsyat yang diambil Pak Erick demi timnas? Simak fakta bahagianya hanya di sini. Wah. Yes, alhamdulillah. Kabar super gembira hampiri Garuda. Ternyata timnas Indonesia masih sangat bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 temani Jepang tanpa lewati babak playoff. Dengan berada di posisi 2 klasemen grup C setelah raih 3 poin krusial tadi malam. Fans Garuda Auto girang pol dengarnya. Kok bisa begitu? Simak inilah update terkini klasemen grup C dan fakta sebenarnya yang wajib kamu ketahui. Nah kan kena karma. Sudah sombong dan sesumbar sebelum laga, pelatih Bahrain Dragan Talajic mendadak bikin pernyataan mengejutkan kayak gini setelah timnya gagal total lawan Indonesia tadi malam. Apakah akhirnya dia mengakui kehebatan skuad Garuda? Atau malah cari alasan atas kekalahan pahit ini? Fans timnas Auto terkejut dan gak nyangka denger jawabannya. Simak pengakuan mengejutkannya hanya di sini. Auto trending 1 di Inggris. Media ternama ini soroti 2 pemain Oxford United yang jadi kunci utama kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Performa gemilang Marcelino Ferdinand dan Ole Romeny bikin publik Inggris takjub. Apakah ini sinyal karir mereka bakal melejit dan jadi andalan utama di Oxford United? Atau bahkan dilirik klub Liga Inggris lain? Simak fakta mengejutkannya di sini. Fakta besar akhirnya terungkap. Ternyata inilah makna sebenarnya di balik selebrasi gol tangan di bawah dagu oleh Romeny bersama Marcelino Ferdinand. Bukan asal gaya, ada pesan khusus yang mengharukan di baliknya. Semua fans Garuda Auto respect dan langsung ikuti gaya selebrasi Mang Ole setelah sholat Id. Benarkah ini dedikasi untuk seseorang? Atau ada pesan spiritual di baliknya? Simak fakta lengkapnya di sini. Ini baru top Marco Top. Dinobatkan sebagai man of the match versi fans Garuda, Rizky Ridho beri bukti kegigihan tanpa batas saat timnas Indonesia hadapi Bahrain. Dengan penuh percaya diri, ia kirim pesan super menohok, selamat menikmati 3 poin kami. Apakah ini jadi bukti bahwa duet Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner membuat Garuda makin tangguh? Simak kejutan luar biasa di balik kemenangan ini. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah. Kabar super gembira hampiri Garuda. Ternyata timnas Indonesia masih sangat bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 temani Jepang tanpa lewati babak playoff. Dengan berada di posisi 2 klasemen grup C setelah raih 3 poin krusial tadi malam. Fans Garuda Auto girang pol dengarnya. Kok bisa begitu?
Simak inilah update terkini klasemen grup C dan fakta sebenarnya yang wajib kamu ketahui. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan saat menjamu Bahrain dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam kemarin waktu Indonesia Barat berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Indonesia. Sebelum laga dimulai, Bahrain sebenarnya lebih diunggulkan berdasarkan peringkat FIFA terbaru yang dirilis pada 19 Desember 2024. Tim asuhan Dragan Talajic itu berada di peringkat 81 dunia, sedangkan Timnas Indonesia menempati posisi 127 terpaut 46 peringkat. Namun bermain di hadapan pendukungnya sendiri, skuad Garuda tampil penuh percaya diri. Anak asuh Patrick Kluivert berhasil membuka keunggulan di menit ke-24 lewat gol oleh Romani. Menerima umpan matang dari Marcelino Ferdinand, Romani dengan tenang menuntaskan peluang dan mengoyak jala gawang Bahrain. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta di babak pertama, membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Bahrain meningkatkan intensitas permainan dan bermain lebih agresif dalam upaya mencari gol balasan. Berkali-kali mereka melancarkan serangan ke pertahanan Indonesia, namun lini belakang Garuda tampil sangat solid dan disiplin membuat tim tamu kesulitan menembus pertahanan. Pada menit-menit akhir pertandingan, Timnas Indonesia harus menghadapi tantangan tambahan setelah bek andalan Rizky Ridho mengalami cedera. Namun, karena Patrick Kluivert sudah menghabiskan jatah pergantian pemain, Ridho tetap bertahan di lapangan. Untuk mengurangi risiko, ia dipindahkan ke posisi depan bersama Ramadan Sananta dan membantu mengulur waktu dengan memainkan bola di area sudut lapangan. Meski pertandingan sempat berlangsung lebih lama dari waktu tambahan yang diberikan, Timnas Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 dan mengamankan 3 poin berharga. Berkat hasil ini, Indonesia naik ke posisi 4 klasemen grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Sementara itu, Bahrain harus puas tertahan di peringkat kelima dengan 6 poin. Pada pertandingan lain di grup C, Jepang yang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 harus puas bermain imbang melawan Arab Saudi di kandang sendiri. Sementara itu, Australia berhasil membawa pulang 3 poin setelah mengalahkan Cina 2-0 di laga tandang. Hasil-hasil tersebut membuat klasemen grup C tetap dipimpin oleh Jepang di posisi pertama, diikuti Australia di posisi kedua. Arab Saudi berada di peringkat ketiga dengan 10 poin, hanya unggul 1 angka dari Indonesia. Sementara itu, Cina semakin terpuruk di dasar klasemen dengan koleksi 6 poin, kalah selisih gol dari Bahrain. Dengan hanya beberapa laga tersisa, peluang Indonesia untuk lolos ke babak play-off masih terbuka lebar. Tim Garuda harus terus berjuang untuk meraih hasil terbaik di pertandingan selanjutnya demi menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Kejutan super spesial hampiri Garuda. Dikonfirmasi FIFA berikan hadiah super istimewa ini untuk Timnas Indonesia tepat setelah sukses amankan kemenangan gemilang atas Bahrain tadi malam. Fans Garuda Auto girang dan dipastikan sangat bahagia mendengarnya. Hadiah super istimewa apa yang sebenarnya FIFA berikan? Benarkah ini jadi keuntungan besar bagi Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026? Simak informasi lengkapnya hanya di sini. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan penting atas Bahrain dengan skor 1-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa kemarin malam. Gol kemenangan bagi tim Garuda dicetak oleh Romani pada menit ke-24. Proses terjadinya gol ini diawali dari umpan apik yang dikirimkan oleh Tom Haye. Bola yang datang kemudian diterima dengan baik oleh Marcelino Ferdinand yang dengan cermat mengoper bola kepada Romani. Tanpa ragu, striker berusia 24 tahun itu langsung melepaskan tendangan keras yang membuat kiper Bahrain tidak mampu berbuat banyak untuk mencegah gawangnya kebobolan. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia berhasil mempertahankan posisi keempat di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Saat ini pasukan Patrick Kluivert telah mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan. Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi yang berada di posisi ketiga dan unggul 3 poin atas Bahrain yang menghuni peringkat kelima. Dengan situasi ini, peluang Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Seperti yang diketahui, tim yang finish di posisi pertama dan kedua grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat ketiga dan keempat masih memiliki kesempatan melalui babak play-off, sedangkan 2 tim terbawah akan tersingkir dari kompetisi. Tidak hanya menjaga peluang ke Piala Dunia, kemenangan atas Bahrain juga membawa dampak positif bagi peringkat FIFA Indonesia. Berdasarkan data dari VOT Ranking, tim Garuda mendapatkan tambahan 16,75 poin FIFA. Kini total poin FIFA Timnas Indonesia mencapai 1.138 yang membuat mereka naik 7 peringkat dari posisi 130 ke 123 di dunia. Hasil ini menjadi motivasi besar bagi skuad Garuda untuk terus berjuang di laga-laga berikutnya dan semakin mendekati impian tampil di ajang Piala Dunia 2026. Breaking news bikin bahagia. Ketum PSSI Erick Thohir tanpa pikir panjang langsung ambil langkah super gemilang kayak gini, tepat setelah timnas Indonesia menang versus Bahrain tadi malam. Langkah besar yang bisa menjadi penentu nasib timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Fans auto full senyum dan semakin optimis. Kok bisa? Apa sebenarnya strategi dahsyat yang diambil Pak Erick demi timnas? Simak fakta bahagianya hanya di sini. Timnas Indonesia berhasil mengamankan 3 poin penting setelah mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol tunggal kemenangan Garuda dicetak oleh Ole Romeni. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa kemenangan ini menunjukkan Indonesia mampu meraih hasil positif jika mau bekerja keras dan tetap kompak. Kalau kita ingat, dulu kita kalah dari Jepang, tapi setelah itu bisa menang 2-0 melawan Arab Saudi. Kalau saat itu kita kalah dari Saudi, tentu mimpi ke Piala Dunia sudah semakin sulit, ujar Erick kepada awak media. Erick juga menekankan bahwa kemenangan ini menjadi bukti bahwa Indonesia bisa bangkit setelah kekalahan telak dari Australia. Hari ini Indonesia kembali menunjukkan bahwa kita bisa mendapatkan hasil baik dengan kerja keras dan kekompakan, lanjutnya. Kemenangan atas Bahrain membuat peluang Indonesia untuk melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin besar. Jika Indonesia mampu mengalahkan Cina pada 5 Juni mendatang, maka kelolosan ke babak berikutnya bisa dipastikan. Bahkan, jika terjadi skenario terbaik walau sulit, Indonesia bisa finish di posisi kedua dan lolos langsung ke Piala Dunia tanpa melalui babak play-off. Insya Allah, kita akan melakukan persiapan lebih panjang untuk laga tanggal 5 dan 10 Juni. Para pemain juga butuh waktu untuk membangun kepercayaan diri di antara mereka. Semoga ini menjadi langkah penting dalam menjaga mimpi kita ke Piala Dunia, kata Erick. Selain membahas pertandingan, Erick juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang datang langsung ke Hotel Fairmont, tempat menginap para pemain, untuk memberikan dukungan dan motivasi. Beliau menyampaikan bahwa kita harus bersatu dalam menghadapi setiap tantangan. Saya berterima kasih kepada Presiden Menpora dan kantor staf Presiden yang hadir langsung untuk memberikan semangat kepada tim, ucap Erick. Selain itu, Erick juga mengapresiasi seluruh elemen yang terlibat, mulai dari supporter, ofisial, hingga para pemain yang telah berjuang keras. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk diri kalian masing-masing. Tambahnya, dengan kemenangan ini, Garuda semakin dekat dengan impian tampil di Piala Dunia 2026 dan laga melawan Cina serta Jepang pada bulan Juni akan menjadi momen krusial dalam perjalanan timnas Indonesia. Auto trending 1 di Inggris. Media ternama ini soroti 2 pemain Oxford United yang jadi kunci utama kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Performa gemilang Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni bikin publik Inggris takjub.
Apakah ini sinyal karir mereka bakal melejit dan jadi andalan utama di Oxford United? Atau bahkan dilirik klub Liga Inggris lain? Simak fakta mengejutkannya di sini. Timnas Indonesia meraih kemenangan penting dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam kemarin, skuad Garuda sukses mengalahkan Bahrain dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Indonesia tercipta berkat kerjasama apik antara dua pemain Oxford United, Ole Romenye dan Marcelino Ferdinand. Momen krusial itu dimulai saat Marcelino berhasil lepas dari jebakan offside setelah menerima umpan panjang dari lini belakang. Gelandang jebolan Persebaya Surabaya ini kemudian mengirimkan umpan terobosan ke arah Romenye yang masuk ke kotak penalti tanpa kawalan. Dengan ketenangan tinggi, penyerang berusia 24 tahun tersebut menyelesaikan peluang dengan tembakan akurat yang tak mampu dihalau kiper Bahrain, Ibrahim Lufallah. Gol ini menjadi satu-satunya yang tercipta dalam laga tersebut, memastikan kemenangan 1-0 bagi Indonesia. Usai pertandingan, klub asal Inggris Oxford United menunjukkan rasa bangga terhadap kekompakan dua pemainnya itu. Melalui akun resmi X mereka, klub yang dijuluki The Ox ini menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi Marcelino dan Romenye dalam kemenangan timnas Indonesia. Anak-anak Oxford United bekerja sama untuk meraih kemenangan besar bagi timnas Indonesia, tulis Oxford United dalam unggahan mereka. Sebagai informasi, Marcelino Ferdinand resmi bergabung dengan Oxford United pada bursa transfer musim panas 2024. Kemudian Ole Romenye menyusul pada Januari 2025 memperkuat klub yang dimiliki oleh Anindya Bakri dan Erick Thohir tersebut. Hasil positif melawan Bahrain ini kembali membuka peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya harapan sempat menipis setelah Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia. Meskipun tetap berada di posisi keempat klasemen sementara grup C, kemenangan ini membuat Indonesia semakin dekat dengan Arab Saudi yang menempati posisi ketiga. Saat ini timnas Garuda mengantongi 9 poin, hanya terpaut 1 angka dari The Green Falcons yang sebelumnya bermain imbang 0-0 melawan Jepang. Sementara itu, dua tim terbawah di grup ini, yakni Bahrain dan Cina, masih belum berhasil keluar dari tren kekalahan mereka. Laga melawan Bahrain menjadi pertandingan terakhir Indonesia dalam jeda internasional bulan ini. Tim asuhan Patrick Kluivert akan kembali berlaga pada bulan Juni mendatang untuk melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia. Nah kan kena karma. Sudah sombong dan sesumbar sebelum laga, pelatih Bahrain Dragan Talajic mendadak bikin pernyataan mengejutkan kayak gini setelah timnya gagal total lawan Indonesia tadi malam. Apakah akhirnya dia mengakui kehebatan skuad Garuda? Atau malah cari alasan atas kekalahan pahit ini? Fans timnas auto terkejut dan gak nyangka denger jawabannya. Simak pengakuan mengejutkannya hanya di sini. Pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap sebagian supporter timnas Indonesia saat pertandingan melawan timnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa kemarin malam. Dalam laga matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, Bahrain menghadapi atmosfer stadion yang sangat riuh dengan dukungan penuh dari pendukung Garuda. Menurut Talajic, sejak awal pertandingan, para pemain Bahrain mengalami tekanan dari supporter Indonesia. Setiap kali pemain Bahrain menguasai bola, terdengar suara ejekan dari tribun. Namun yang paling membuatnya kecewa adalah ketika lagu kebangsaan Bahrain diputar, di mana sebagian oknum supporter Indonesia terdengar mencemooh. Saya sangat sedih karena sekitar 60.000 orang di stadion terlihat tidak menghormati negara kami, ujar Talajic kepada awak media. Ia mengaku kecewa dengan perlakuan tersebut dan menilai bahwa supporter Indonesia seharusnya bisa bersikap lebih baik. Kami bermain dalam situasi yang sulit dipercaya. Penonton sangat riuh dan ada banyak sekali ejekan yang kami terima selama pertandingan, tambahnya. Talajic menegaskan bahwa lagu kebangsaan adalah sesuatu yang sakral bagi sebuah negara. Oleh karena itu, ia berharap supporter Indonesia bisa menunjukkan rasa hormat kepada lawan.
Meski begitu, ia tetap mengapresiasi atmosfer pertandingan yang menurutnya bagus untuk dunia sepak bola. Atmosfer di stadion tadi memang luar biasa dan tidak memengaruhi mental para pemain saya. Namun, saya tidak bisa menerima jika 70.000 orang di stadion tidak menghormati ikon atau kerajaan Bahrain. Ini tidak benar, saya yakin Indonesia bisa lebih baik dari ini, tutupnya. Pada pertandingan ini, Bahrain harus mengakui keunggulan Indonesia setelah Ole Romeni mencetak gol tunggal pada menit ke-24. Hasil ini membuat Garuda mengamankan 3 poin penting, sementara Bahrain gagal membawa pulang hasil positif dari Jakarta. Fakta besar akhirnya terungkap. Ternyata inilah makna sebenarnya di balik selebrasi gol tangan di bawah dagu Ole Romeni bersama Marcelino Ferdinand. Bukan asal gaya, ada pesan khusus yang mengharukan di baliknya. Semua fans Garuda auto respect dan langsung ikuti gaya selebrasi Mang Ole setelah sholat ID. Benarkah ini dedikasi untuk seseorang? Atau ada pesan spiritual di baliknya? Simak fakta lengkapnya di sini. Penyerang timnas Indonesia, Ole Romeni kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol saat menghadapi Bahrain. Gol tunggal yang dicetaknya membawa Indonesia meraih kemenangan dalam pertandingan ke-8 Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa kemarin malam. Gol ini menjadi torehan kedua Romeni untuk timnas Indonesia. Sebelumnya, pemain yang membela klub Oxford United itu mencetak 1 gol dalam pertandingan melawan Australia. Sayangnya, pada laga tersebut Indonesia harus menelan kekalahan telak di Sydney Football Stadium. Menariknya, Romeni kembali melakukan selebrasi yang sama setelah mencetak gol. Pemain berusia 24 tahun itu meletakkan telapak tangannya di bawah dagu, sebuah gestur yang kemudian diikuti oleh rekannya Marcelino Ferdinand. Setelah pertandingan, Romeni mengungkapkan makna di balik selebrasi uniknya. Selebrasi ini berarti kita harus tetap menjaga kepala tetap tegak, ungkapnya kepada awak media. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan mudah menyerah, terutama dalam situasi sulit seperti saat Indonesia kesulitan mencetak gol ke gawang Bahrain. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga menambahkan bahwa selebrasi tersebut adalah pesan bagi semua orang, terutama generasi muda, untuk tetap percaya diri dan terus bekerja keras. Sebagai seorang striker, Romeni menyadari bahwa tugas utamanya adalah mencetak gol. Oleh karena itu, ia terus berusaha mencari celah untuk menjebol gawang lawan. Usahanya pun terbayar pada menit ke-25 ketika ia sukses memanfaatkan umpan dari Marcelino Ferdinand dan mengarahkan bola ke sisi kiri gawang Bahrain. Sepak bola adalah soal momentum, segalanya bisa terjadi dengan cepat, ujar Romeni. Saya sempat berpikir untuk melakukan chip ke gawang Bahrain, tapi biasanya saya tidak terlalu banyak berpikir saat bermain. Jadi, saya langsung menembak dan ternyata itu keputusan yang tepat, tambahnya. Berkat golnya, Indonesia berhasil mengamankan 3 poin penting yang semakin memperbesar peluang mereka untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Ini baru top Marco Top. Dinobatkan sebagai man of the match versi fans Garuda, Rizky Ridho beri bukti kegigihan tanpa batas saat timnas Indonesia hadapi Bahrain. Dengan penuh percaya diri, ia kirim pesan super menohok, selamat menikmati 3 poin kami. Apakah ini jadi bukti bahwa duet Rizky Ridho, Jay Etzes, dan Justin Hubner membuat Garuda makin tangguh? Simak kejutan luar biasa di balik kemenangan ini. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho menunjukkan perannya yang sangat krusial dalam kemenangan 1-0 atas Bahrain pada Selasa kemarin. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini merupakan bagian dari matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Gol tunggal kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-24 yang membawa Garuda meraih 9 poin dan terus menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Namun kemenangan ini bukan hanya tentang gol Romeni, melainkan juga tentang pertahanan solid yang dipimpin oleh Rizky Ridho.
Setelah absen dalam pertandingan melawan Australia, Ridho kembali dipercaya masuk starting 11 untuk menghadapi Bahrain. Bek berusia 23 tahun ini tampil disiplin dan menjadi benteng kokoh di lini belakang timnas Indonesia. Salah satu momen paling krusial yang dilakukan Ridho adalah goal line clearance di babak kedua, di mana ia berhasil menyelamatkan gawang Martin Paes dari kebobolan. Setelah pertandingan, Ridho mengungkapkan rasa bangganya atas perjuangan timnas Indonesia. Seperti yang saya katakan sebelumnya, siapapun yang bermain pasti akan memberikan segalanya untuk Indonesia, ujar Ridho kepada awak media dikutip dari RCTI. Dan terbukti hari ini, kita semua berjuang mati-matian untuk Indonesia. Ridho juga menanggapi perbandingan dirinya dengan Mads Hilgers, bek naturalisasi Indonesia yang juga menjadi andalan di lini belakang. Ia menegaskan bahwa tidak perlu membanding-bandingkan pemain karena setiap anggota tim memiliki peran masing-masing dan akan selalu memberikan yang terbaik. Saya tidak punya target pribadi, yang terpenting adalah saya bisa membayar kepercayaan pelatih saat diturunkan, ujar Ridho. Tujuan kami semua sama, yaitu membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Di akhir wawancara, Ridho tidak lupa mengapresiasi para supporter yang hadir di GBK dan memberikan dukungan penuh untuk timnas Indonesia. Terima kasih untuk semua supporter yang sudah datang ke stadion. Hati-hati dalam perjalanan pulang, katanya. Kemenangan ini kami persembahkan untuk kalian. Selamat menikmati 3 poin malam ini. Setelah kemenangan ini, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni mendatang. Mereka dijadwalkan menghadapi Cina sebelum bertandang ke markas Jepang. Dengan semangat tinggi dan dukungan penuh dari para supporter, skuad Garuda akan terus berusaha untuk mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026.